Halo Mitra Hamori, perkenalkan saya Dr. Ratnasari Dewi Gil, spesialis jantung dan pembuluh darah MARS di Rumah Sakit Hamori. Oke, jadi yang dinamakan angin duduk atau biasa kita sebut dengan bahasa medisnya angina pectoris itu merupakan gejala yang timbul akibat adanya iskemik atau kekurangan oksigen pada otot dari jantung. Nah, penyebabnya itu bermacam-macam ya. Jadi keadaan kekurangan oksigen ini bisa disebabkan oleh kebutuhan oksigennya yang meningkat ataupun aliran atau pasokan dari oksigennya yang berkurang. Nah, kalau untuk kebutuhan oksigen yang meningkat itu bisa misalnya saat kita emosi, saat kita aktivitas, atau kita kelelahan, saat kita sedang berolahraga. Nah, itu kebutuhan oksigen kita akan meningkat. Kalau suplainya ternyata kurang, bisa misalnya karena anemia atau misalnya karena adanya penyempitan pada pembuluh darah, nah itu akan menyebabkan iskemik. Nah, yang kedua adalah bisa juga disebabkan adanya penyempitan pada pembuluh darah. Jadi mungkin kebutuhan kita segitu-segitu aja untuk oksigennya, tapi oksigen yang dihantarkan ke ototnya itu tidak mumpuni atau tidak cukup karena adanya penyempitan pada pembuluh darah itu sendiri. Nah, tanda dari angina pectoris itu biasanya kita melihat adanya gejala yang utama. Yang pertama, dia ada nyeri dada yang terasa seperti ditimpa benda berat di sebelah kiri dan biasanya juga disertai dengan rasa yang menjalar pada tangan kiri dan juga pada rahang. Selain itu, keluhan ini biasanya munculnya dicetuskan oleh aktivitas atau misalnya emosi, dan biasanya dia akan membaik dengan kita beristirahat atau bisa dengan meminum obat-obatan. Nah, angina pectoris ini apabila kita diamkan saja itu yang bisa berbahaya, terutama apabila kita tidak mencari tahu nih penyebabnya apa dan kita tidak mengobati underlying disease-nya atau misalnya penyakit yang mendasari dari angina pectoris ini. Nah, itu yang berbahaya. Nah, jadi teman-teman yang merasakan adanya keluhan berupa angina pectoris, sebaiknya segera mencari pertolongan ke tenaga medis atau ke spesialis jantung untuk mengetahui apa penyebabnya dan apakah benar-benar itu sebenarnya adalah penyakit jantung angina pectoris. Nah, yang pertama itu yang pasti kita harus mengubah gaya hidup kita. Pertama, kita harus perbaiki makanan kita makan yang lebih sehat, rendah lemak, kemudian tidak terlalu banyak garam. Selain itu, kita juga harus makan sayur-sayuran yang kadar antioksidannya lebih tinggi, seperti buah-buahan juga. Dan selain itu, kita juga harus banyak berolahraga. Olahraganya seperti apa ya? Jalan kaki atau sepeda, yang mana dia akan melatih jantung kita agar lebih kuat dan uptake dari oksigennya akan menjadi lebih baik lagi. Selain itu ya kita harus banyak bermeditasi, ya, beristirahat, jadi sehingga emosi atau amarah ataupun kelelahan yang kita alami itu bisa disupres. Dengan itu biasanya dokter akan meresepkan obat-obatan untuk mengurangi faktor resikonya, ya bisa obat-obatan untuk mengurangi kolesterolnya, bisa untuk mengurangi tekanan darah tingginya. Dengan obat-obatan tersebut diharapkan kejadian dari penyakit jantung koroner bisa kita tekan. Nah, teman-teman bisa mendapatkan obat-obatan tersebut bagaimana caranya? Pertama, teman-teman harus konsultasi dulu dong sama dokter yang ahlinya. Nah, ini bisa didapatkan di Rumah Sakit Hamori dan bisa juga bertemu dengan saya sebagai dokter jantung di sini. Dadah, terima kasih atas atensinya.